Selamat sore dan selamat bergabung di Ngaji Channel. Tentunya bagi kalian pasti akan bertanya mengapa, apa manfaatnya bergabung di Ngaji Channel ini. Tentunya banyak sekali manfaatnya. Di Ngaji Channel ini kita bersama dengan seorang ilmuwan yaitu Pak Dimino dan seorang petualang mikrokosmos yang kebetulan pada video kali ini beliau berhalangan hadir. Semoga di lain pertemuan beliau bisa hadir dan ikut berdiskusi bersama kita semua. Ngomong-ngomong, Ngaji Channel Ngolah Jiwa ini tentu bagi kalian yang pertama bergabung atau baru bergabung di Ngaji Channel ini pasti bertanya, apa tujuan dibuatnya Ngaji Channel ini? Untuk menjawab atau untuk membalas rasa penasaran kalian, langsung saja kita tanyakan kepada Pak Dimino. Selamat sore Pak Dimino. Selamat sore. Ini kita semua penasaran. Ya. Apa tujuannya dibentuk Ngaji Channel ini? Channel ngaji ini dan ngolah jiwa ya. Jadi manusia kalau nggak susah ya happy ya, senang. Nah, oleh karena itu channel ini dibuat tujuannya untuk memahami jiwa kita sendiri. Jadi istilahnya ya ilmu jiwa ya. Tujuannya adalah ingin berusaha mengetahui peta jiwa manusia sehingga kita bisa melihat diri kita sendiri, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah kerasan, ketidakbahagiaan, masalah dan lain sebagainya. Ngomong-ngomong peta jiwa tadi, banyak dari kita yang belum tahu tentang peta jiwa. Nah, peta jiwa itu apa? Ya, peta jiwa itu ya struktur jiwa, bisa dikatakan struktur. Jadi jiwa itu punya unsur ya. Kalau sebelum ada ilmu jiwa dulu, saya kira sudah ada agama ya. Jiwa kita itu ya aku yang harus berperang melawan setan agar tidak tergoda terus masuk neraka. Jadi dan kita harus mendengar angel yang malaikat. Kita harus mendengarkan bisikan-bisikan malaikat supaya kita bisa masuk surga ya. Jadi kalau sebelum ada ilmu jiwa dulu ya agama sudah memberikan terapi semacam ini, yaitu diri kita harus berjalan mengikuti bisikan setan atau bisikan hati nuraninya. Nah, dengan kan dulu agama sudah memberikan peta. Betul. Nah, kenapa itu kan sangat jelas kalau kita mengikuti demon, iya, kita akan masuk neraka, kalau itu kita akan masuk ke surga. Betul. Nah, dengan kejelasan ini kenapa masih banyak manusia-manusia itu stres gitu? Iya, betul. Jadi walaupun sudah ada tuntunan semacam ini, kadang kita stres dan tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan, begitu kan? Iya. Ya memang cukup sederhana terapi agama ini, yaitu bisikan iblis, bisikan hati nurani atau malaikat. Jadi ternyata masih diperlukan peta jiwa yang lebih rasional atau yang lebih ilmiah. Karena faktanya orang kadang salah menyalahkan setan
ada masalah setan lagi, padahal itu ada dalam diri manusia. Jadi setan itu tidak di luar. Karena itu dari ilmu jiwa, ilmu psikologi, terutama psikoanalisa, yaitu Sigmund Freud, juga memetakan hampir mirip seperti agama. Jiwa manusia itu ada 3 unsur. Kalau tadi dia agama itu aku, saya, Sigmund Freud menyebut ego. Ego itu ya aku. Kemudian ada super ego. Super ego itu adalah hati nurani. Yang kalau menurut agama tadi apa? Malaikat, angel ya. Kemudian unsur yang ketiga yang kalau dalam agama itu setan. Dalam ilmu jiwa ini disebut id oleh Freud, atau orang Indonesia menyebut naluri. Jadi ego itu yang mengambil keputusan untuk bertindak bagaimana. Jadi nalurinya pengen apa, kemudian super ego atau nurani mengarahkan kemana. Nah, si ego ini tukang setirnya, mau mengikuti nurani atau mengikuti naluri. Bedanya dengan agama konsep jiwa bangunan Sigmund Freud ini, kalau setan itu selalu negatif kan. Pada peta yang dibuat oleh Sigmund Freud itu naluri tidak harus selalu negatif, tidak harus seperti setan. Jadi naluri ini adalah dorongan yang netral, yang minta segera dipenuhi. Jadi kalau naluri ini butuh makan, dia makan, minta segera dipenuhi. Butuh dorongan ingin apa, ya kebutuhan libido yang lain harus segera dipenuhi. Ego memang punya kewajiban untuk memenuhi, tapi tidak boleh harus mendengarkan pada super ego atau nurani, di mana tidak boleh sembarang dipenuhi. Nah, jadi si ego ini naluri akan dipenuhi, tapi dengan batas-batas, sesuai dengan yang bisikan-bisikan nuraninya. Saya kira bedanya hanya di setan ini. Kalau agama itu nyebut setan, peta jiwanya 3 ya. Ini juga ada 3 unsur, cuma setan ini naluri ini tidak dianggap selalu negatif. Ya, saya kira itu. Lalu kalau di konsepnya Freud ya, itu naluri kan instingnya. Betul, insting. Nah itu apakah kalau manusia tanpa naluri itu bisa hidup? Sedangkan kalau kita memakai peta konsep agama, manusia tidak menuruti bisikan setan itu bisa hidup. Nah kalau pada konsepnya Freud, apakah kita manusia itu kalau tidak menuruti naluri bisa hidup? Ya, itu bedanya konsep agama dengan peta Sigmund Freud. Kalau setan itu kan karena dianggap di luar dirinya, sehingga berarti dirinya ada naluri apa, kebutuhan makannya itu kan ya tetap ada, karena itu dianggap kurang, pemetaan ini masih kurang, karena setan seolah-olah ada di luar diri manusia. Nah, tapi kalau ini harus dipenuhi kalau kebutuhan dorongan naluri atau insting ini memang harus dipenuhi, tapi dengan cara-cara yang menurut super ego itu tidak berlebihan atau tidak
membuat kerusakan. Ya. Lalu itu apa Freud itu kan mempunyai 3 konsep tadi. Betul. Nah, ketika kita menuruti naluri ini dan tidak mendengarkan nurani, itu kan akan terjadi tidak keseimbangan. Begitu sebaliknya. Betul. Nah, saran Pak D ini untuk para pendengar agar kita terhindar dari stres ini bagaimana dengan memakai teori Freud? Ya, kalau menurut teori Freud itu ego ini supirnya yang jadi manusia itu seperti mesin ini. Jadi ada program untuk diprogram supaya tidak salah nurani tadi atau superego. Kemudian naluri ini adalah kebutuhan mesin itu juga dipenuhi, ya butuh bensin, ya kan, butuh perawatan, ya. Tapi yang tidak berlebihan. Betulnya di orang Jawa sendiri, betulnya konsepnya Sigmund Freud itu sudah ada, cuma dalam bentuk simbol-simbol. Contohnya suka wayang. Suka. Iya, contohnya wayang. Pada wayang itu pertunjukan wayang itu adalah merupakan simbol-simbol kehidupan. Jadi pertunjukan wayang dari awal sampai akhir itu adalah simbol manusia mulai lahir sampai meninggal. Dan dalam perjalanan itu, dalam wayang itu ada namanya jejeran. Nah, itu pada waktu kita mesti dengan raja itu artinya usia kita masih bayi. Jadi kayak raja, diperlakukan kayak raja. Terus ada masa limbuan ya. Nah, itu masa main-main anak. Jadi ini simbol bahwa manusia masih anak-anak, dunianya dunia main-main. Kemudian ada ya tahapannya banyak, tapi tengah-tengah ada Padat Songo. Padat Songo itu setelah itu terjadi perang kembang. Artinya perang kembang ini adalah antara kesatria dan cakil. Artinya manusia pada posisi seperti ini nih sudah perang pada dirinya sendiri. Jadi si cakil ini adalah seperti kalau konsepnya Freud itu ya termasuk kelompok naluri ini, insting. Jadi si satria ini harus mengalahkan instingnya. Di dalam wayang itu ada 4. Jadi maksudnya 4 ini adalah insting itu nafsu. Jadi ada nafsu jahat, nafsu marah, nafsu libido, dan seterusnya. Dan akhirnya dia bisa menang. Artinya apa? Kenapa kita ada masalah? Ya kita harus menaklukkan nafsu. Ya, naluri ini, nafsu ada di naluri ini. Tapi nafsu tidak harus selalu diartikan negatif. Tapi kalau dibiarkan menjadi setan tadi kalau. Lalu untuk teori Freud ini kan masih hampir sama lah dengan teori klasik. Iya, betul. Lalu apakah ada yang teori lebih rinci lagi? Iya, teori peta jiwa ini ya ada lagi. Jadi kalau tadi unsurnya agama itu setan, malaikat, dan manusia ya. Kemudian Sigmund Freud itu ego, hati nurani, dan naluri. Lah Jung, jadi ini juga ahli psikologi ya. Alirannya
psychoanalysis. Jung, ego itu bukan diri manusia. Jadi bukan apa? Ego itu kan aku lah. Iya. Kalau menurut Jung, peta jiwa itu ada dua. Manusia memiliki dua jiwa. Iya. Jadi jiwa yang pertama itu kesadaran. Ya, kesadaran ini seperti yang digambarkan oleh Freud tadi. Ada ego, kan gitu ya. Ada ego, cuma Jung ada jiwa kesadaran, ada jiwa bawah sadar. Jadi dipilah lagi. Kalau Simon Freud kan nggak ada bawah sadar ya. Dia menyebut bawah sadar yang nggak bisa dianalisa oleh teorinya, yang nggak bisa masuk bawah sadar. Tapi Jung menambahkan, memetakan beda ya. Jadi jiwa kesadaran dan jiwa yang jiwa bawah sadar artinya tidak kita sadari ya. Jadi dan jiwa yang tidak kita sadari ini termasuk wilayah bawah sadar yang unknown, yang belum kita ketahui. Dan Jung bisa memetakan itu lebih jelas. Baik, terima kasih untuk komentarnya sore ini Pak D. Baik. Untuk kalian yang belum bergabung, silakan bergabung, dan untuk yang belum berlangganan silakan subscribe. Terima kasih, sampai berjumpa di video berikutnya.